Sebagai seorang wibu yang udah nonton banyak anime dan baca manga, tentu gue udah ngikutin media perwibuan dari berbagai macam genre dan demografinya. Gue ngerasa gue ini lumayan fleksibel dengan selera entertainment perwibuan gue. Gue bisa ngikutin cerita dengan stakes tinggi yang karakternya bisa mati kapan aja. Tapi di satu sisi gue juga demen nonton anime slice of life atau yang isinya waifu-waifu melakukan hal lucu aja. Tapi juga dari itu gue nggak bisa nyangkal ada series, ada hal yang gue ikutin itu rasanya bikin stres banget. Apalagi kalau kita ngomongin cerita yang stakes tinggi. Tapi di satu sisi kalau kita ngomongin yang slice of life gitu-gitu ya jujur gue nontonnya chill santai. Tontonan ada bacaan yang high cortisol dan ada yang low cortisol. Nah kali ini gue pengen nyinyirin itu apa sih yang gue biasa gitu rasakan dari tontonan high cortisol sama low cortisol ini. Dan kalau ngomongin cerita high cortisol dan low cortisol buat gue ya itu ngeliat dari stake ceritanya kayak gimana. Cerita low cortisol itu stake-nya rendah dan biasanya cerita high cortisol itu yang stake-nya tinggi. Rendah itu kayak ya udah biasanya cerita yang gue tonton buat santai dan minim drama yang ngebikin gua stres. Nah, kebanyakan dari anime low cortisol ini adalah anime slice of life kayak yang gue bilang tadi, yang kerasa cerita yang gak ngapa-ngapain dan gak terjadi banyak. Tapi kalau misalnya ditambahin bumbu drama dikit-dikit, let's just say kayak apa ya, cerita romance gitu kan, romance ada dramanya, itu pasti rada naik dikit tuh kortisolnya. Tapi kalau urusannya romance atau romcom ini atau yang isi kehidupan sehari-hari ditambah dramanya, tergantung eksekusinya gimana, ngambil drama dari angle apa dan mau bikin cerita yang kayak gimana. Which is why kadang ada cerita anime sama manga atau yang punya drama in general itu ya high cortisol. Romance ya, cerita romance itu bisa bikin stres. Yang bahkan kadang stresnya nonton anime romance, baca manga romance itu kalau lagi puncak-puncaknya drama, itu kadang gue mikir gue lebih baik nonton anime atau baca manga yang karakternya banyak yang mati. Jujur karena romance kalau drama itu bisa high cortisol banget. Tapi ya kalau berbicara high cortisol anime in general ya sering gue hubungin sama cerita stake tinggi kayak series action, dan biasanya kalau ada karakter mati itu yang jadi hal yang biasanya ada di situ udah sesuai ekspektasi gue. Cuman kadang tuh karena gue udah kebiasaan sama hal kayak gitu, malah kadang udah nggak terlalu stres lihat karakter mati karena ya gue udah expect ada gituannya. Maka dari itu kadang yang lebih high cortisol daripada series action yang banyak gelut-gelut dan ada karakter mati mungkin bisa lebih stres kalau misalnya di series olahraga kayak gue ngikutin Uma Musume itu high cortisol anjir, balap drama kuda aja super. Apa yang gue suka gitu, apa gitu loh, apa high cortisol sama low cortisol ini itu tergantung sama mood apa yang pengen gue cari dari anime sama manga yang gue ikutin pada saat itu pengen apa. Kalau misalnya gue nonton high cortisol itu gue pengen banget menantang diri gue, pengen stres, pengen lihat action gitu, pengen lihat drama yang gila banget. Tapi kalau low cortisol ya udah gue pengen santai aja, chill gitu. Kayak season winter 2026 ini ya ada You and I or Polar Opposite, itu romcom chill yang isinya happy-happyan pasangan yang punya kepribadian yang berbeda drastis dan gimana mereka berdua cara ngehandle kepribadian yang berbeda drastis itu gimana, itu manis. Tapi beda kasus sama Iko Hudeki, itu di atas permukaan kelihatannya anime chill santai slice of life, tapi ternyata pas udah nyentuh drama itu bikin stres, bikin jadi ini adalah anime high cortisol. Dan nonton anime ini lebih menakutkan daripada gue nonton anime yang karakternya banyak yang mati, sumpah. Ini hampir kayak gue stres total Hibike Euphonium apa tuh movie gitu, apa tuh Liz and the Bluebirds, itu gila sih. Anime drama kalau serius itu bisa ngena banget 11-12 kayak romance yang gue bilang tadi sih gitu. Makanya gue takut banget sama anime drama daripada anime yang buru-buruan. Jadi berdasarkan pengalaman gue nonton anime dan baca manga yang katakanlah yang high cortisol dan low cortisol ini, ya maksudnya gue tuh nonton anime atau baca manga kadang bisa mempengaruhi mood gue loh. Kayak gue bisa melongo dan agak gila saat anime high cortisol itu kelar gue tonton, tapi juga bisa dibikin santai dan happy gara-gara anime low cortisol itu. Makanya nonton anime atau baca manga itu gue selalu berusaha ngeset ekspektasi tertentu pas ngeliat awal cerita gimana dan memastikan mental dan mood gue ready buat ngikutin cerita kayak gitu. Karena kalau gue nggak ready, most of the time ceritanya nggak bakal bisa ngena buat gue, walaupun mungkin di situasi yang tepat dan mood yang oke gue bakal suka. Cuman karena salah timing, let's just say mood gue, emosi gue atau apalah salah, ya bisa aja kagak ngena. Penting gitu buat keraba ini adalah anime atau manga ini high cortisol atau low cortisol ini, karena efek setelah kelar ngikutin itu bisa mempengaruhi gue dan bisa mempengaruhi persepsi gue ke itu, kayak ratingnya atau apanya lah. Dan yang terpenting enjoyment gue. Makanya itu poin nyinyiran gak jelas gue di anime high cortisol dan low cortisol ini. Udah gitu jadi baik.